Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah tahu ya, supaya kita nggak perlu capek-capek, misal console log itu 1 sampai 100, kita tulis copy paste sampai 100 baris. Jadi kita nggak usah kayak gitu. Teman-teman udah tahu kita bisa pakai yang namanya loops. Ada yang namanya for loops, ada juga yang namanya while loops. For loops itu untuk sesuatu yang kita tahu kapan loops itu akan berakhir, sedangkan while loops adalah perulangan ataupun loops yang mana kita nggak tahu kapan berakhirnya loops itu sendiri gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai function gitu. Jadi materi baru ya. Function itu sendiri juga suatu teknik bisa dibilang ataupun materi dalam bahasa pemrograman JavaScript yang memudahkan kita dalam efisien dalam waktu ngoding gitu. Jadi sederhananya function itu dipakai untuk kita nggak usah nulis baris tertentu lagi gitu. Oke, jadi kita langsung aja ya untuk function. Teman-teman udah buat kan ya untuk file function. Nah, di sini pastiin teman-teman udah dirubah yang tadinya loops dirubah jadi yang tadi muncul function JS. Kemudian di save dan juga jangan lupa kalau yang belum dinyalain ya servernya teman-teman nyalain dulu servernya. Nah, oke, kita akan masuk ke function. Di sini kita masih ada. Oke. Nah, jadi untuk function sendiri itu pada dasarnya seperti yang udah saya katakan, supaya kita nggak nulis kode itu lagi gitu. Jadi kita mulai dari tulisan fungsinya itu sendiri. Jadi untuk function itu keywordnya adalah function. Nah di sini kalau misalnya ada yang muncul bisa coba enter. Nah intinya tuh sederhana banget gitu. Function ini ada name, params atau parameter di dalam kurung tanda kurung kayak gini. Kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah atau teman-teman bisa ketikin deh function ini nama fungsi, kemudian ada kurung kurawal, kurung tanda kurung biasa, kemudian kurung kurawal. Nah, di sini fungsinya yang dimaksud kita nggak usah nulis terus tuh gimana gitu. Nah, misalkan gini, kita mau melakukan console log dari penjumlahan dua angka gitu. Kita kan perlu nulis pertama uh, katakanlah let A sama dengan 5, let B sama dengan 10. Kemudian kita bisa langsung gini ya, console log A plus B gitu. Di save, kita dapat 15 gitu. Tapi kalau misal kita mau apa namanya? Mau console log angka lain, console.log. Nah, kita perlu buat lagi let misal B, X sama dengan 10, kemudian let Y sama dengan 20. Kemudian di sini console log X ditambah dengan Y gitu. Kita save, dia muncul 30. Nah, ini kan kita harus nulis ini kan. Dan kalau teman-teman lihat di sini kan polanya mirip tuh, sama bahkan. Jadi kita buat inisiasi dulu, kemudian kita print penjumlahan yang di dalam gitu. Atau misal yang agak lebih itu tuh gini, let C sama dengan A tambah B gitu. Nah, di sini console lognya C gitu. Kemudian X, Y, Z. Let Z sama dengan X ditambah Y gitu. Nah, di sini munculnya adalah Z gitu. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih polanya tuh sama. Jadi kita buat kita assignment, inisiasi deklarasi assignment A B, kemudian kita C itu adalah operasi dari A plus B, kemudian kita console log dari si nilai C-nya. Nah, di sini juga sama gitu. Nah, mungkin teman-teman kayak mikir, kenapa harus panjang-panjang kan tinggal gini aja juga bisa gitu. Misal langsung kita butuhnya berapa? 15 ditambah tadi berapa? Sorry, 5 ditambah 10 gitu. Tinggal kayak gini juga langsung dapat. Kemudian kalau misal lagi ya tinggal tulis aja ini copy paste, misal ini tadi 20, ini 10 gitu. Langsung aja kayak gini. Iya kayak kalau misal kodenya masih sederhana kayak tadi itu gampang gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau buat rumus nih, misal teman-teman mau buat rumus dari misal luas dari persegi gitu. Jadi kan sisi kali sisi. Oke, misal let luas persegi itu kan sisi uh, persegi atau persegi panjang ya. Jadi kan sisi panjang kali lebar gitu. Jadi misalkan di sini panjang
kali lebar. Gitu, di sini luas persegi panjang. Nah, di sini teman-teman kan ada misal let panjang itu 10, let lebar sama dengan 5 gitu ya. Kemudian konsol log luas persegi panjang. Nah, kalau misal teman-teman mau mau melakukan perkalian lagi ya berarti kita kali lagi gitu. Nah, supaya kita nggak usah melakukan ini dan lain sebagainya, disitulah kita perlu yang namanya function gitu. Jadi untuk function sendiri, misal kita langsung ke perkalian yang tadi ya. Jadi perkaliannya itu luas persegi panjang. Kita bisa tulis gini. Nah, kemudian di dalam sini kita tulisnya console log. Nah, di sini coba teman-teman masukin misal panjang, koma lebar. Kemudian di sini adalah panjang kali lebar. Nah, kalau teman-teman mau melakukan ini atau panjang kali lebar, teman-teman tinggal luas persegi panjang, misal 5 kali 10. Teman-teman save, dia muncul. Kemudian teman-teman mau lagi, misal 2, panjangnya, lebarnya 3, save. Dia langsung muncul di bawahnya. Dan terus, jadi teman-teman nggak usah tulis yang panjang-panjang, teman-teman langsung aja tulis ini gitu. Atau misal di sini teman-teman mau konsol log dulu, hasilnya adalah titik 2. Nah, gini. Kemudian di save. Nah, hasilnya adalah di bawahnya. Hasilnya adalah di bawahnya. Kalau misal pakai cara yang sebelumnya, kita nggak pakai function kayak gini, teman-teman harus tulisin tuh satu-satu. Khususnya bagian console log ini, kemudian ini. Kemudian tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Nah, kalau misal kayak gini kan teman-teman tinggal pakai aja fungsinya gitu. Jadi ini dengan adanya function ini, kita bisa menggunakan kembali baris-baris kode yang udah kita buat sebelumnya gitu. Jadi di sini untuk komponennya sendiri, teman-teman lihat ya, ada function, yang mana itu adalah keywordnya. Kemudian di sini adalah nama dari fungsinya. Jadi kita perlu membuat namanya, nama dari fungsinya. Kemudian di sini ada kurung, tanda kurung. Di dalam sini adalah namanya parameter. Parameter itu bisa dibilang kayak variabel khusus untuk yang ada di dalam sini gitu. Jadi apa yang terjadi panjang dan lebar ini hanya bisa digunakan di dalam function ini, di dalam kurung kurawal ini gitu. Jadi panjang dan lebar di sini. Nah, kalau di sini kita nggak bisa. Panjang itu nggak ada yang namanya nggak ada variabel yang namanya panjang gitu. Jadi untuk ini namanya parameter. Parameter itu digunakan untuk angka-angka ataupun inputan-inputan yang kita masukkan pada saat kita menggunakan fungsinya kayak gini. Kita taruh di sini. Misal ini 5 sama 10. 5 itu berarti si panjang, 10 itu si lebar. Kemudian nilai-nilai di sini kita olah di dalam sini. Gitu. Jadi fungsinya parameter adalah untuk dioperasikan di dalam fungsi itu sendiri gitu. Nah, oke, jadi itu untuk fungsi. Kemudian di sini saya mau jelasin mengenai return. Jadi ada satu keyword lagi namanya return. Nah, return ini tuh digunakan untuk melakukan atau mengembalikan nilai. Jadi, misal gini, kalau misal teman-teman tahu gini, kita pakai console log nih untuk menampilkan hasilnya. Nah, tapi kalau misal kayak gini, kita nggak bisa masukin ke dalam variabel. Misal, let x sama dengan. Nah, kayak gini kita nggak bisa nih. Nah, karena di sini juga muncul ya kalau kuning doesn't return anything. Kalau misal ini kita save, ya bisa aja gitu hasilnya adalah 50 dari 5 sama 10. Tapi kenapa kita perlu masukin ke dalam X? Kalau misal ini kita console log X. Nah, di sini munculnya undefined gitu kayak untuk apa dan memang dia tidak menghasilkan apa-apa atau tidak return atau tidak mengembalikan nilai apapun gitu. Jadi apa yang mau di-assign? Nah, itulah fungsi dari return. Jadi misalkan kita mau masukkan nilai yang ada di dalam fungsi. Jadi kita pakai fungsi nih. Habis itu hasilnya atau nilai yang dihasilkan dari fungsi ini mau kita taruh di variabel tertentu. Nah, kita pakai return. Jadi misal return
tadi panjang dikali lebar gitu, gini. Nah, di sini baru kita bisa taruh X-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita save, di sini hasilnya adalah 50 gitu, atau misalnya ini nggak ada deh. Nah, di sini dia muncul 50. Kita bisa konsol log si X-nya gitu. Atau jadinya kita bisa juga X ditambah sorry, ditambah misal 10 gitu. Save, hasilnya 60, yang mana si X itu adalah dari sini assignmentnya itu dia menggunakan fungsi fungsi yang luas persegi panjang. Oh, dia itu menerima parameter 5 sama 10. 5 itu apa? Oh, panjang sama lebar. Kemudian di dalam fungsi itu ngapain aja? Oh, ada panjang kali lebar. Kemudian kemudian dia di return yang mana tadi 5 sama 10 itu 50. Kemudian di return nilainya. Nilainya dikembalikan lagi dari sini ke X, sehingga si X itu nilainya adalah 50. Kemudian di sini kita bisa jumlahkan gitu. Kalau misal di sini kita langsung pakai console log, kita nggak bisa console log. Kemudian di sini kayak tadi ya. Nah, ini kalau misal kita save, hasilnya di sini muncul not a number. Kenapa? Karena si X ini loh persegi panjang ini dia tidak mengembalikan apapun, atau si X itu nilainya nggak ada. Dia nggak ada nilainya karena kita di sini hanya melakukan perintah, tolong tampilin ini dong, tolong console login ini dong. Tapi nggak ada perintah supaya bisa memasukkan nilai ke dalam si X ini gitu. Sehingga di sini munculnya adalah NaN atau not a number gitu. Jadi itu untuk kegunaan dari function yang mana bisa kita gunakan untuk reuse kodenya lagi. Jadi kita nggak perlu lagi nulis-nulis uh, banyak-banyak gitu. Mungkin di sini teman-teman lihat di sini contohnya cuma satu ya. Kita cuma konsol log panjang kali lebar, ataupun kita cuma return panjang kali lebar gitu. Nah, tapi kalau misal di contoh-contoh nanti ke depan juga pada saat kita mulai melakukan project-project gitu kan, itu di sini akan nanti banyak banget. Kita bisa aja let x sama dengan uh, misal angka, kemudian di sini ada variabel, ada array tertentu gitu kan. Misal ada uh, y sama dengan, kemudian ada array. Nah, kita perlu banyak melakukan hal di dalam sini. Kemudian kita lakukan secara berulang-ulang gitu. Otomatis kan kayak kita berarti sama aja copy paste ini kan. Nah, kalau misal kita copy paste lagi-lagi, dia jatuhnya tidak efisien gitu. Karena dia otomatis lebih lambat karena kita pakai baris code yang lebih banyak, dan juga programmernya juga pusing, kayak kita ngelihat kode yang sama semua tapi fungsinya sama aja, atau sorry, kegunaannya sama aja. Nah, untuk mengurangi redundansi atau pengulangan kayak gini, maka kita perlu menggunakan yang namanya function. Jadi kita tulis sekali aja di sini, kemudian kita tinggal panggil-panggil aja nilainya gitu. Tinggal luas, oh sorry, misal ini hapus ya. Kita langsung panggil aja, misal console log terus luas persegi panjang dari 5 sama 4. Nah, dia akan muncul 20 gitu. Kemudian kita mau pakai yang tadinya kita pakai buat kita konsol log, misal kita langsung masukin ke variabel juga bisa 10 sama 5 gitu. Karena di sini return ya lagi-lagi. Tapi intinya adalah function digunakan untuk menyingkat baris kode yang mana nantinya kita bisa pakai lagi kode-kode yang ada di dalam fungsi ini, yang di dalam sini, untuk di baris-baris yang ada di bawah. Nah, caranya itu dengan kita panggil aja luas persegi panjang, kemudian kita taruh kurung buka, kurung tutup. Nah, untuk function pun tidak harus ada parameter ya. Jadi kalau misal teman-teman nggak ada parameter gini, kemudian di sini teman-teman mau console.log ini, kemudian lagi log adalah log saya gitu. Nah, kalau misalnya mau teman-teman kayak gini juga bisa gitu kan. Jadi langsung aja luas persegi panjang, luas persegi panjang, luas persegi panjang, save. Nah, dia langsung muncul ini adalah saya, ini adalah saya, ini adalah saya gitu. Jadi kita nggak usah perlu tulis ini copy paste sampai 3 kali gitu, nggak usah. Jadi kita perlu tulis ininya aja gitu. Jadi parameter ini kalau misal teman-teman butuh bisa dipakai, tapi kalau enggak pun nggak masalah gitu. Khususnya kalau misal yang tidak return apapun, itu biasanya kita nggak usah perlu parameter, karena return apa, kita mau mengembalikan apa kalau kita juga nggak mendapatkan inputan
gitu. Jadi untuk video function sekian dulu. Cukup panjang juga untuk penjelasan mengenai functions. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.